قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekening tertua yang masih aktif hingga saat ini dimiliki oleh Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Usia rekening itu sekitar 1400 tahun. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pebisnis yang kaya raya, dermawan, dan murah hati. Tak heran jika Khalifah Utsman bin Affan saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Arab Saudi. Tidak hanya rekening bank, tagihan listrik dan pajak atas sejumlah properti tersebut seperti hotel juga masih atas nama yang sama, termasuk hotel di dekat Masjid Nabawi. Bagaimana ceritanya sehingga beliau memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi? Diriwayatkan di masa Nabi SAW, kota Madinah pernah mengalami paceklik sehingga kesulitan air bersih karena mereka atau kaum muhajirin sudah terbiasa minum air dari air Zam-Zam di Mekah. Salah satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, sumur Raumah namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang sangat tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang sangat tinggi, Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. "Seandainya sumur itu saya jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa untuk aku peroleh setiap hari." Kemudian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Ta'ala tidak kehilangan cara untuk mengatasi penolakan Yahudi ini. "Bagaimana kalau aku membelinya setengah dari sumurmu?" Utsman melancarkan jurus negosiasinya. "Maksudmu?" kata Yahudi keheranan. "Begini, jika engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur itu bergantian. Satu hari sumur itu milikku, esok kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku, demikian selanjutnya bergantian satu-satu hari. Bagaimana?" jelas Utsman. Yahudi pun berpikir cepat. "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan rahimahumullah. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, "Silakan mengambil air untuk kebutuhan mereka gratis, karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya."
Seraya itu mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup banyak untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesok harinya Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumur milikku dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman setuju, lalu dibelilah seharga 20.000 dirham. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, dan setelah beberapa waktu kemudian tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memelihara hingga semakin berkembang. Lalu disusul juga dengan pemeliharaan oleh pemerintah Saudi sehingga berjumlah 1.550 pohon. Selanjutnya, pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi, menjual hasil kebun kurma ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak yatim dan fakir miskin, sedangkan setengahnya ditabung dan disimpan untuk bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan, di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis dekat Masjid Nabawi. Bangunan hotel itu sudah pada tahap penyelesaian dan akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Setengah dari omset hotel untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah orang yang terkaya sekaligus paling dermawan. Utsman bin Affan umpamanya di Madinah saat itu yang terjadi adalah krisis air. Maka Utsman bin Affan membeli sumur Bi'r Ru'mah. Sumur ini adalah milik orang Yahudi. Maka terjadilah tawar-menawar antara Yahudi dan Utsman bin Affan. Maka terjadilah kesepakatan harga sumur tersebut 20.000 dirham. Yang saat ini dirham harganya sekitar 30 atau 40.000. Bisa dikalikan 20.000 kali 30 atau 40.000 untuk harga sebuah sumur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang membeli dan membebaskan sumur Yahudi itu, tolaul jannah, maka ia masuk surga. Maka dibelilah oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengumumkan di Masjid Madinah bahwa sumur Ru'mah saya hibahkan untuk masyarakat. Siapapun masyarakatnya membutuhkan boleh mengambil air itu dengan gratis, kecuali keluarga Utsman, karena Utsman mempunyai sumur sendiri karena ia orang kaya. Demikian, semoga memberi manfaat. Rahimakumullah, Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.